kasih dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan mengambil sebagian dari 10 hari berdoa sedunia. Gereja Masihat Penghari ke-7 mengadakan doa 10 hari setiap malam yang sudah dimulai pada tanggal 7 dan sampai nanti akan tanggal 17 ya. Baik saudaraku yang dikasih, saat ini kita akan masuk kepada satu bagian daripada doa, yaitu berjudul Yesus adalah Raja Damai. Saudaraku yang dikasih, kalau hari ini judulnya adalah Datang bersama dengan rendah hati dalam Kristus. Jadi saudaraku yang kekasih, kenapa kita harus datang dengan rendah hati kepada Kristus? Oleh karena Dia adalah Raja Damai ya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, bila mana kita berbicara kepada Yesus atau Yesus sebagai Raja, maka saudara, Yesus adalah berkuasa di bumi dan di sorga. Matius pasal 28 ayat 18. Kepadaku telah diserahkan kuasa di bumi dan di sorga. Kalau dinamakan raja, maka dia adalah mempunyai daerah kekuasaannya, daerah pemerintahannya, yaitu seluruh bumi dan sorga. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, itulah sebabnya dikatakan Yesus itu adalah raja di atas segala raja. Raja adalah berkuasa kepada seluruh penghuni di sorga dan juga penghuni yang ada di bumi ini. Siapakah penghuni di bumi ini? Adalah manusia. Manusia adalah menjadi anggota-anggota kerajaan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, tadi kita sudah mendengarkan bahwa lagu daripada orang-orang laki-laki ya, laki-laki dikatakan di sana, Bapakku kaya ya, Bapakku kaya. Dan tentu Bapakku kaya, dan kalau bapaknya kaya, maka dia pun anaknya juga akan ikut menjadi apa? Menjadi kaya. Kenapa? Karena kalau kita percaya Yesus Kristus adalah Raja dan Dia adalah kaya, maka kita yang menjadi murid atau menjadi anak daripada Yesus atau Raja, maka kekayaan Raja itu pun akan mengalir kepada anaknya ya. Itulah sebabnya saudaraku yang kekasih, setiap orang yang mau menjadi anak Raja, dia harus mengikuti peraturan-peraturan yang dituliskan oleh Raja tersebut. Di dalam dunia ini 10 perintah Tuhan adalah merupakan daerah wawasan kekuasaan daripada Raja Damai itu atau Yesus itu. Itulah sebabnya saudara, di dalam Alkitab tidak ada dibuat yang lain-lain. Di dalam Wahyu pasal 14 ayat 12, yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudaraku yang kekasih, di luar daripada perintah Allah itu, maka mereka adalah bukan wawasan daripada raja tersebut. Itulah sebabnya saudaraku yang kekasih, orang-orang yang percaya kepada Raja Damai itu, mereka harus mengikuti semua peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang sudah dibuat oleh raja tersebut. Jadi daerah kepemerintahan daripada Raja Damai itu adalah 10 perintah Tuhan. Dan yang paling kecil adalah menjadi kasih Tuhan ya. Jadi kita tidak lewat atau tidak menyeberang daripada kasih Allah. Kenapa? Karena di dalam kasih Allah itu ada sukacita, ada kerendahan hati, ada kesetiaan, ada kelemah lembutan, ada penguasaan diri. Di dalam Tuhan itu ada cahaya, ada terang,
Saudara-saudaraku yang kekasih, itulah sebabnya dikatakan kalau kita telusuri Yesus itu sebagai Raja, awal mulanya adalah firman. Di dalam Alkitab dikatakan bahwa ya walaupun langit, bumi, laut dan segala isinya berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Itulah kata-kata seorang Raja Damai. Yesus adalah Raja Damai. Yesus adalah apa? Kita boleh lihat bagian Yesaya pasal 9 ayat 5 berikutnya. Dan namanya disebutkan orang yang pertama apa? Penasihat ajaib. Kenapa disebutkan penasihat ajaib? Karena tidak ada nasihat yang nasihatnya yang salah ya. Semua nasihat-nasihat daripada Yesus itu adalah berdasarkan kebenaran, berdasarkan keadilan. Semuanya berdasarkan kebenaran. Itulah makanya disebutkan nasihat yang ajaib. Saudara kekasih, yang kedua disebut orang dia adalah sebagai Allah yang perkasa. Kenapa Allah perkasa? Karena dialah yang menciptakan segala sesuatu. Kehidupan di atas bumi ini adalah datang dari Dia. Kalau kita pun mati, Dia yang sanggup untuk membangkitkan orang yang mati. Saudara yang kekasih, maka disebut Dia adalah Allah yang perkasa. Yang ketiga disebut orang Dia Bapa yang kekal. Kenapa kekal? Karena Dia tidak akan berakhir. Dia adalah sekali kita terima Yesus sebagai Raja, Yesus sebagai Bapa, maka Dia akan terus menerus akan menjadi Bapa yang kekal. Jadi tidak berakhir. Itulah sebabnya saudara tidak rugi kalau kita terima Yesus sebagai Bapa yang kekal. Jadi ayat inti kita dikatakan yang harus didahulukan, diutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada kita. Jadi saudara, itu merupakan harta kita yang termahal, harta kita yang tidak bisa dicuri oleh pencuri, yang tidak bisa berkarat, yaitu apa? Yaitu Yesus sebagai Raja Damai tersebut. Saudara yang kekasih, yang keempat dikatakan Raja Damai. Kenapa Raja Damai? Karena melalui Dia didamaikan antara manusia dengan Allah. Seharusnya manusia itu akan mati di dalam dosa, tetapi oleh karena begitu besar kasih Allah kepada manusia itu, diutuslah anaknya yang tunggal supaya kita bisa didamaikan antara manusia dengan Allah. Jadi saudaraku yang kekasih, tidak salah kalau saudara-saudara atau tidak keliru lagi bila mana saudara-saudara percaya kepada Yesus Kristus. Khususnya juga tadi yang sudah dibaptis ya. Saudara, tidak salah lagi keputusan Anda untuk menerima Yesus dan melalui baptisan yang kudus. Kenapa? Karena Yesus itu adalah Raja Damai. Yesus itu adalah penasihat yang ajaib, Bapa yang kekal dan tidak berakhir dari sekarang sampai selama-lamanya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun banyak manusia tidak percaya kepada Raja Damai ini, tetapi Yesus itu sebagai Raja Damai tetap utuh untuk selamanya, tidak ada berubah satupun. Sekalipun manusia tidak menolak akan kebenaran-kebenaran, tetapi kebenaran itu tetap utuh untuk selama-lamanya. Tidak ada yang bisa merusak, tidak ada yang bisa mengurangi akan kebenaran daripada Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, itu sebabnya di dalam pekan doa ini dikatakan dilepaskan oleh siapa? Jadi Yesus sendirilah yang melepaskan manusia dari dosa. Itulah sebabnya mari kita tetap percaya kepada Yesus Kristus, sehingga kita memperoleh satu jaminan untuk diselamatkan, dipelihara, dijaga mulai dari sekarang dan menjadi anak raja dari sekarang sampai selama-lamanya. Tentu saudara, kalau kita menjadi anak Raja Damai tersebut, maka apa saja yang menjadi milik Raja Damai tersebut itu juga akan menjadi milik anak-anak Raja tersebut. Tuhan Yesus akan memberkati kita. Nice.